Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nama saya Yosefa Hinang, NIM 1803030093. Saya salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 7, kelas B. Baik, pada video kali ini saya ingin memparodikan video sekilas tentang COVID-19. Sebelum saya melanjutkan video parodi ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang COVID-19. Beberapa bulan yang lalu, virus baru bernama SARS-CoV yang kedua menyebabkan penyakit COVID-19 telah mengubah jalannya bangsa dan dunia. Memang sulit untuk memproses semua perubahan yang cepat dan menyeluruh pada kehidupan kita yang sekarang. Contohnya interaksi sosial, fungsi pemerintah, dan hubungan global. COVID-19 atau pandemi yang telah menyebabkan banyak kerugian di seluruh dunia. Distribusi kerugian yang tidak merata di dalam dan di seluruh negara menuntut tanggapan global terhadap pengendalian pandemi yang mengutamakan kesetaraan. Karena alasan inilah, pada bulan April 2020 memulai kolaborasi upaya dengan penulis untuk lebih memahami dampak pandemik yang sedang terjadi di Kanada dan di dunia. Koleksi yang diedit ini adalah hasil kerjasama tersebut. Lebih dari segalanya, volume ini mendokumentasikan atau kerentanan dan keterkaitan yang dibuat terlihat oleh pandemi dan tanggapan hukum, etika, dan kebijakan terhadapnya. Ini juga mencakup kerentanan bagi orang-orang yang telah dirugikan atau akan dirugikan oleh virus secara langsung, dan mereka yang terabaikan atau dirugikan oleh memperlambat pawai tanpa henti, kerentanan yang terekspos di lembaga, tata kelola, dan struktur hukum, dan juga kerentanan di negara lain dan di tingkat global di mana ketidakadilan terus-menerus merugikan kita semua. Organisasi mentweet pada 4 Januari 2020 bahwa itu sedang diselidiki untuk mencegah sekelompok kasus seperti pneumonia di Cina. Seminggu kemudian, urutan genetik virus corona baru dibagikan secara publik. Kemudian pada 13 Januari, Thailand melaporkan kasus pertama di luar Cina. Pada 30 Januari, di tengah ribuan kasus baru di Cina dan diinfeksi menyebar di seluruh negara, WHO mendeklarasikan kedaruratan kesehatan masyarakat menjadi perhatian internasional, seperti yang dipersyaratkan oleh Kesehatan Internasional. Dan pada 31 Januari juga, Italia melaporkan kasus pertamanya sebagai 2 turis Cina yang melakukan perjalanan ke Roma dari Wuhan dan dijatuhkan sakit. Sebagai 2 turis Cina yang melakukan perjalanan itu melaporkan kasus selanjutnya, pengalaman rumah sakit terisi melebihi kapasitas, dan kematian yang meningkat adalah kisah peringatan bagi negara lain. Teman-teman, sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin menanyakan dulu atau mendiskusikan dulu kepada teman saya sekilas tentang COVID-19. Baik, ini langsung saja. Oke, ini Nu bisa jelaskan sedikit tentang COVID-19. Ya baik, kalau menurut saya
Ini virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, terus infeksi paru-paru yang berat, dan membawa kematian. Terus ini gejalanya sampai ada penyakit itu apa? COVID-19 bagaimana? Gejala awalnya bagaimana? Gejala virus corona itu yang pertama menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Oke, baik ya. Terima kasih banyak ya Enu. Ya, kalau dari saya itu sih. Oke. Baik teman-teman, tadi teman saya sudah menjelaskan tentang menurut dia tentang ini sekilas COVID-19. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang respon kebijakan terhadap COVID-19. Ada tanggapan politik yang sangat berbeda terhadap COVID-19 di seluruh negara. Di salah satu ujung spektrum adalah negara-negara yang telah menerapkan tindakan yang sangat membatasi. Cina menjadi presiden global, institusi yang saat itu merupakan karantina terbesar dalam sejarah dunia 60 juta orang di wilayah Wuhan. Ini telah dikalahkan sebagai negara lain telah mengunci ke tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Negara tetangga seperti Vietnam, Korea Selatan, dan Taiwan mungkin tercerahkan oleh pengalaman mereka sebelumnya tentang SARS menanggapi dengan cepat bahwa Wuhan dengan menutup perbatasan dan menerapkan pengujian agresif dan pelacakan kontak. Mengandalkan pada pengawasan digital. Mereka tampaknya sebagian besar berisi virus, namun sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi sebagai fisik pembatasan jarak yang dicabut. Di ujung lain spektrum di antara negara-negara barat, Swedia menonjol karena merangkul pendekatan yang tidak terlalu ketat, yang beberapa media telah menjuluki anti-lockdown. Kepala epidemi Swedia mengejar strategi mitigasi, biarkan virus menyebar perlahan tanpa membebani sistem kesehatan. Tanpa bantuan pembatasan isolasi sosial yang keras dan upaya untuk melindungi yang paling rentan nerabel. Sebelumnya di masa pandemi, negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat juga bermain-main dengan kebijakan yang bertujuan untuk membangun kekebalan kawanan, yaitu bahwa mereka akan mengizinkan virus menyebar sehingga pada waktu tertentu titik cukup yang banyak dalam populasi akan memperoleh kekebalan, itu penyakitnya akan hilang secara signifikan. Namun, kedua negara menerapkan penguncian dari berbagai tingkat setelah ahli yang luar biasa dan protes populer. Jalur Kanada melalui COVID-19 mungkin paling tepat untuk dijelaskan sebagai jalan populer. Pendekatan ini tidak melihat federal atau pemerintah provinsi memperlakukan penguncian yang ketat, atau tidak seperti di Selandia Baru, pemerintah Kanada tidak mengamanatkan orang untuk tinggal di rumah mereka, meskipun mereka telah mendorongnya. Namun, provinsi telah memperlakukan berbagai pembatasan pada pertemuan kecil, menutup sekolah, universitas, dan yang tidak penting bisnis, penjara yang dikunci, dan di lembaga perawatan jangka panjang, dan mengeluarkan pedoman jarak fisik. Baik federal maupun provinsi, pemerintah telah menyediakan
dana yang signifikan untuk mendukung yang terkena dampak bisnis dan karyawan. Orang Kanada sebagian besar telah menerima pendekatan jalan tengah dan sampai saat ini sistem rumah sakit belum dikuasai. Bagaimanapun variasi provinsi yang disignifikan dalam tingkat infeksi, British Columbia yang bertindak tercepat di antara provinsi Kanada dalam menanggapi wabah, untuk saat ini telah berhasil membendung apa yang awalnya tampak sebagai penyebaran yang agak agresif. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian telah menghasilkan banyak hal yang menjadi perhatian di semua negara. Dalam beberapa, kebutuhan ekonomi untuk membuka kembali disertai dengan budaya kebebasan dan perlawanan pribadi yang kuat terhadap intervensi pemerintah. Data epidemiologis jelas adil satu pertimbangan dalam memutuskan kapan dan bagaimana mencabut penguncian. Sudah terbukti bahwa setiap pendekatan membawa risikonya sendiri, konsekuensinya yang tidak terduga. Misalnya saat shutdown, awal perbatasan dan penguncian tampaknya telah mendorong beberapa negara menuju kesuksesan. Demokrasi lainnya, negara-negara yang terkunci dengan cepat seperti India, Italia, Spanyol, dan Yunani, melihat ribuan orang berpindah antar area pada pengumuman dan penguncian yang akan datang. Baik, videonya sampai di sini saja. Terima kasih.